السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. أما بعد، الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang berlimpah. Diberikannya kita nikmat usia, diberikannya kita nikmat umur yang merupakan modal besar dalam kehidupan kita untuk mengumpulkan bekal, untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini di antara nikmat yang banyak tidak disadari kecuali setelah dia mati. Dan begitulah kebanyakannya sifat nikmat. Ketika seseorang berada di dalam nikmat itu, biasanya lupa. Tapi ketika dia sudah keluar daripada nikmat itu, baru dia menyadari. Ini kebanyakan sifat nikmat. Kita yang sehat, mungkin kita tidak menyadari nikmat sehat, kecuali nanti kalau kita masuk ke rumah sakit, baru kita sadar betapa besarnya nikmat sehat, betapa besarnya nikmat bisa jalan, dan betapa besarnya nikmat bisa duduk, bisa berdiri, betapa besarnya nikmat bisa melihat, bisa berbicara. Baru kita menyadari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita kesehatan, memberikan kita keafiatan selama kita hidup, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat. Orang-orang yang meninggal dunia itu mereka semua tidak mengira sudah meninggal dunia, sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihidupkan lagi. Minta dihidupkan untuk apa? Tidak ada kepikiran mereka minta hidup supaya bisa makan ini makan itu, supaya bisa minum ini minum itu, atau beli ini beli itu. Tak ada lagi sudah pikiran. Sudah tahu hidup itu untuk apa ketika meninggal dunia. Sampai disebutkan di dalam hadis, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk bertasbih sekali saja. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya untuk bersedekah. Semuanya mengenai amal soleh. Sudah sadar, sudah tahu ketika meninggal dunia. Ini secara umum. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah,
dapat inayah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dikasih pengingat di dalam kehidupan agar kita sadar tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tahun Hijriyah. Dan tahun Hijriyah ini mulai di zaman kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengingatkan kita pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita diingatkan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah memasuki 1445, ya, berarti sudah 1444 tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahun pertama adalah tahun awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti beliau hijrah di bulan Muharram. Beliau hijrahnya di akhir-akhir Safar sampai masuk awal bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Tapi dipilih di bulan Muharram ya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bagian dari inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dikenal di kalangan sahabat orang yang kalau berpendapat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali kisah-kisahnya. Sebelum ayat itu turun, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mengucapkannya sampai dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penetapan tahun Hijriyah itu di zaman beliau, zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mulai kapan sih penetapan tahun bagi umat Islam? Itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ditetapkan. Beliau menetapkan mulai tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal banyak yang memberikan masukan mulai dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang memberikan masukan mulai dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tolak. Yang beliau terima adalah mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau mulai dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih sama. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan pada tahun itu di zaman Sayyidina Umar ini sudah tahun berapa? Ini ada khilaf. Pada zaman dahulu cuma disebutkan tahun gajah begitu saja. Persisnya tahun berapa ini tidak pasti sifatnya. Wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatnya pasti, tapi beliau tolak juga. Kenapa? Karena berhubungan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang teringat dengan wafatnya beliau sudah bagus, musibah bersama. Ya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak layak dikenal. Kelahiran beliau layak dikenal. Jadi untuk membangkitkan kegembiraan kita, adapun wafatnya beliau ini tidak baik. Ditolak juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang beliau terima adalah
hijrahnya Nabi Muhammad. Kalau ini pas, karena berhubungan dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhubungan dengan pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhubungan dengan titik awal perkembangan dakwah Islam oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat. Oleh karena itu beliau tetapkan, beliau putuskan tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapkanlah tahun pertama adalah tahunnya hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak menetapkan bulan pertama itu bulan Rabiul Awal. Beliau tetapkan Muharram. Ini juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini yang paling pantas, paling layak, paling pas untuk dijadikan bulan pertama. Kenapa? Karena orang-orang setelah melaksanakan ibadah haji, bulan Dzulhijjah pelaksanaan ibadah haji. Dan ibadah haji ini di antara ibadah besar umat Islam yang mendatangkan ampunan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memasuki tahun baru dan menutup tahun yang sebelumnya dalam keadaan dapat ampunan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertepatan juga dengan bulan haram. Bulan haram ada 4 bulan dalam satu tahun: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi tahun Islam itu ditutup dengan bulan haram yaitu Dzulhijjah, dan dibuka juga dengan bulan haram yaitu bulan Muharram. Bulan haram itu maksudnya bulan yang dimuliakan Allah. Ya, seperti ada tempat haram seperti di Mekah, ya, karena suci tanah haram, maksudnya tanah yang dan kehormatan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kemuliaan khusus. Waktu juga begitu, setiap tahun ada. Ya. Jadi untuk kita ini semua, untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ampunan besar disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir tahun, dan ampunan besar disediakan Allah Ta'ala juga di awal tahun dengan berbagai macam amal yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang tadi kita sebutkan dengan haji. Orang yang naik haji dapat ampunan, kemudian dia pulang mendoakan orang-orang yang menyambutnya. Ini yang menyambutnya, orang-orang yang didoakan juga dapat ampunan. Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ampunilah orang yang berangkat haji dan orang-orang yang didoakan oleh orang-orang yang berangkat haji. Muharram itu masih berlaku doanya, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang berangkat haji. Terus sampai masuk bulan Safar masih ampuh doanya, dan terus sampai 10 hari pertama bulan Rabiul Awal, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yughfaru lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj baqiyah lil hijjah wal muharram wa safar wa 10 min Rabiul Awal, sampai 10 hari pertama bulan Rabiul Awal. Ini ampunan besar disediakan oleh Allah Ta'ala melalui ibadah haji. Melalui puasa juga begitu, bila diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir tahun ada puasa apa? Di awal tahun ada juga puasa apa?
puasa Asyura. Ini ampunan besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun disediakan kita ampunan 2 kali. Untuk 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Masuk awal tahun di bulan Muharram kita puasa Asyura di hari sebelumnya, dikasih lagi ampunan 1 tahun sebelumnya. Ini hidayah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggal kita saja bagaimana mensyukurinya. Di antara bentuk syukur selain kita mengamalkan apa yang tadi kita sebutkan, yaitu mengingat kembali perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana itulah yang diinginkan oleh para salaf kita di dalam penetapan tahun Hijriah. Para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka menetapkan tahun Islam ini perhitungannya dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya agar umat Islam tidak melupakan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang gampang, mau sholat bisa, ya, mau puasa bisa, mau berjamaah bisa, alhamdulillah, gampang sekali. Tidak ada rasa takut kita tiap hari mau sholat. Mereka itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap hari ada rasa takut diserang dalam keadaan genting. Mau sholat jamaah saja susah. Mulai gampang, mulai mudah itu ketika hijrah. Setelah hijrah di Madinah baru mulai gampang, baru mulai mudah. Sebelumnya susah sekali. Mulai tentu ada sholat Jumat. Peperangan itu mulai dapat terjadi. Mulai setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada perang karena masih lemah. Susah masih, merintis masih mereka. Ya, sampai hijrah, sampai ke negeri Madinah, mulai menguat, ya, kekuatan Islam. Baru di situ terjadi beberapa peperangan untuk membela, untuk menjaga, karena jika tidak, ya, Islam bisa habis. Musuh pada saat itu benar-benar ingin menghancurkan Islam, ingin menghapuskan Islam. Ini perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jangan sampai kita lupakan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka rela meninggalkan harta, ya. Mereka rela meninggalkan keluarga, bahkan mereka siap mati untuk agama. Ini keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya diri kita, kira-kira sanggup gak kita? Ya, disuruh pindah, kita punya pekerjaan di sini, rumah kita di sini, penghasilan kita di sini, anak istri kita di sini, disuruh buat. Jangan bawa mau demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujiannya begitu berat. Tapi mereka orang-orang pilihan yang memang benar-benar cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dijadikan sahabat, ya, dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman itu, dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu juga pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dihidupkan di zaman milenial ini, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dihidupkan di zaman itu, kita masuk di kelompok siapa? Ya, bisa saja bukan di kelompok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena perjuangan itu besar, pengorbanan besar. Dan di antara yang sangat disorot di dalam sejarah, ya, ketika hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini perannya sangat besar sekali di dalam hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan patut dicontoh. Ini orang yang disebutkan imannya kalau ditimbang dengan iman kita semuanya satu dunia, niscaya iman beliaulah yang lebih berat. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana beliau ketika hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangannya, pengorbanannya habis-habisan, harta dia gunakan, keluarga semua dia kerahkan, sampai anak beliau Asma yang dalam keadaan hamil tua itu diperintahkan, dan beliau sangat hati melaksanakan. Diperintahkan apa? Untuk membawakan makanan tiap hari ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di gua itu. Datang pulang-pulang sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Perempuan hamil tua, bahwa sampai disebutkan beliau itu punya selendang, beliau robek bagi dua dan minta baik, ya, untuk bawa makanan. Bawahnya itu ke atas, naik gunung, naik bukit. Kita tahu itu tingginya bagaimana. Yang pernah umroh, yang naik dua tahun ada di sini. Itu berapa lama itu sampai ke atas? Lebih 1 jam, 1 jam setengah lebih, sampai 2 jam, bahkan 2 jam. Dan itu sekarang jalanannya sudah ada. Bagaimana kalau udah hukum? Pengorbanan luar biasa. Hamil. Orang kalau masyarakat biasanya, ya, kali naik sudah. Jadi terakhir kali sudah mulai sudah. Jadi bagaimana? Guru saya Sayyidina Abu Bakar Muhammad bin Salim Hamid itu pernah ketika naik 2 tahun ketemu pemuda, ya, laki-laki pemuda gagah sehat, naik ke atas capek sekali, bersuara itu pemuda, ini pertama kali dan terakhir kali, dan mulai sudah, ya, sakit tingginya. Langsung ditegur oleh beliau. Kamu jangan begitu. Ya, kamu tahu tak? Dahulu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Asma, perempuan dalam keadaan hamil tua, berulang kali mengantarkan makanan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan baru sekali sudah tahu gimana laki-laki zaman sekarang. Nah, ini pengorbanan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat besar. Oleh karena itu beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 generasi dijadikan sahabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia yang sahabat, punya anak sahabat, punya cucu juga sahabat. Satu-satunya sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluarganya itu 4 generasi jadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau. Kalau kita ingin dapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di antara jalurnya yang jelas untuk kita jadikan contoh adalah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Bagaimana cinta beliau kepada Rasulullah, bagaimana perhatian beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dapat hadiah besar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini hadiah besar, ya. Jangan sedih, Allah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Berkat apa? Berkat kedekatan dengan Nabi Muhammad. Berkat cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kita ingin Allah Ta'ala bersama kita, jalannya jelas. Ikuti bagaimana jalannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siap berkorban apapun demi agama, demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kira sudah selesai di zaman sekarang, masih berlanjut perjuangan terus, tidak boleh stop. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang berjuang di jalannya, berjuang terus sampai akhir ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, akan kami berikan petunjuk menuju jalan yang benar. Lanahdiyannahum subulana, jalan yang. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengenai makna hijrah yang pada hakikatnya terus berlanjut. Innal hijrata khaslatan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hijrah itu ada dua perkara. Yang satunya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihdahuma at-tahjur as-sayyi'at. Engkau hijrah, engkau berjuang untuk menjauhi segala keburukan. Ini di antara makna itu. Perlu berjuang juga. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu. Hawa nafsu suka berjuang, berjuang kita tidak mendekat meskipun kita suka. Nafsu ini dikasih semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita ada yang dikasih, dipasangkan pembawaan. Ini nafsu bawaannya buruk. Seandainya syaitan itu tidak diciptakan, seandainya manusia masih bisa berbuat buruk tanpa bisikan syaitan sendiri. Kenapa? Karena ada ada syaitan lagi, sudah ada nafsu, ada syaitan lagi. Ini berat lagi pengorbanannya, harus betul-betul tahan kita. Apalagi kalau sudah tercebur ke dalamnya, sudah merasakan enaknya maksiat yang sebenarnya cuma sementara dan berbahaya, tapi sudah merasakan. Ini lebih berat lagi pengorbanannya, perjuangannya yang sudah ketagihan. Ini berat. Maksiat banyak dan semuanya disukai oleh nafsu.
Dan ada kata ulama beberapa maksiat yang kalau sudah terjebur itu berat, susah, perlu perjuangan, perlu pengorbanan tingkat-tingkat. Pertama berhubungan dengan apa? Seperti maling, ya, ambil para orang meskipun sedikit, ini bikin ketagihan, urusan harta. Dan kedua, urusan perempuan. Kalau sudah masuk di situ, repot. Ya, bisa ketagihan. Yang ketiga, urusan perempuan seperti perzinahan dan seterusnya. Yang ketiga, berhubungan dengan makhluk terbuka. Ini kalau sudah masuk ke situ, susah. Bukan berarti tidak bisa, bisa. Kalau dia betul-betul tulus, sungguh, dia akan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketagihan, dari candunya, dari sukanya kepada hal-hal tadi. Ini hijrah pertama yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta al-Masjid al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah, orang yang meninggalkan hajar di antara mananya meninggalkan. Ini dengan badan ya, dengan badan. Hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita perhatikan setiap bertambah tahun 1445 nanti bertambah lagi 1446. Hijrah ini kita perhatikan terus berjuang, terus berjuang. Ini namanya jihad akbar, jihad yang besar, jihad melawan hawa nafsu. Terus sampai sebaliknya, kesukaannya bukan pada keburukan, kesukaannya berubah menjadi terhadap kebaikan. Dan ini sangat bisa, sangat mungkin. Yang awalnya dia suka terhadap keburukan, berbalik dia suka terhadap kebaikan. Ini ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terbukti banyak sekali di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat? Jangan kita kira para sahabat itu dari awal baik. Sebelumnya kafir. Ya, sebelumnya ada tauhid. Sebelumnya suka dengan berhala, berubah benci dengan berhala. Sebelumnya khamar itu seperti minuman teh di zaman kita. Datang khamar, tamu datang khamar. Tapi karena kesungguhan mereka berubah keadaan. Yang awalnya suka dengan khamar berubah, kita juga dengan khamar. Keadaan berubah. Yang awalnya tidak suka dengan kebaikan, suka kepada keburukan, berbalik suka kepada kebaikan, tidak suka kepada keburukan. Tapi perlu berubah. Termasuk juga kalau kita sudah keluar dari maksiat, alhamdulillah, tinggal urusan ibadah. Kita paksa diri kita untuk berbuat sampai senang hanya kebaikan. Ada kalanya orang sudah lepas dari maksiat, alhamdulillah. Tapi untuk urusan kebaikan ibadah itu masih malas. Kurang suka bangun kurang suka haji, kurang suka. Ya,
dikir surat sudah, baru buka Al-Quran, baru baca satu halaman, ngantuk sudah. Ya, enak, kurang tukar. Tapi kalau buka Facebook, YouTube, ya berjam-jam. Tapi kalau kurang, semangat. Nah, ini perlu dilatih, ya, supaya suka dengan kebaikan. Paksa diri, bikin banyak, baca Al-Quran berbanyak, paham yang mulia. Ada dahulu orang soleh, Utsman, yang katanya 20 tahun aku paham tentang Allah. Sholat 20 tahun, capek sekali. Enak rasanya, tapi dipaksa. Kalau ditanya suka, ya tak suka. Lebih suka tidur daripada sholat. Lebih suka tidur. Tapi itu ya paksa gitu. Paksa tahu sampai 20 tahun. Setelah itu ya mulai yang awalnya aku berat melaksanakannya, tidak suka mengerjakannya, dan 20 tahun setelahnya aku diberikan Allah Ta'ala kemudahan. 20 tahun setelahnya aku diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan sehingga berat mengerjakannya. Yang awalnya berat melaksanakannya, berubah menjadi berat meninggalkan. Senang juga dengan yang mulai. Senang dengan sholat. Itu proses kita berbuat, meninggalkan keburukan dan memaksa diri untuk menilai kebaikan sampai suka, termasuk untuk ilmu. Ya, orang perlu awal-awal bertekan, terus sampai dikasih kelezatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama itu satu negara dengan ilmu, kalau baca kitab sudah ingat lagi istri. Ada pihak rumah ya, salah seorang ulama di sana. Pamannya ini tahu keponakan ini sangat suka dengan ilmu. Ya, jadi malam pertama baru menikah dikasih hadiah kitab oleh paman. Mau dites masih suka dengan ilmu atau sudah teringat lagi habis nikah. Ya, dikasih kitab baru dikasih. Bukan ilmu baru. Beliau baca habis isya sampai subuh dan ingat lagi istri. Ya. Ini orang juga karena sudah semangat dikasih dia dengan ilmu. Dan banyak ceritanya ya, orang-orang yang sudah senang dengan kebaikan itu banyak juga. Senang dengan ilmu, senang dengan sholat, senang dengan zikir, senang dengan salawat, semuanya dikasih kelezatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelezatan yang mereka dapatkan itu lebih lezat daripada orang-orang bermaksiat. Ya, orang-orang bermaksiat mereka merasakan kenyamanan. Sebenarnya kenyamanan sifatnya sementara dan membahayakan nanti di hubungannya. Nah, itu orang-orang taat, ahli taat, kesenangan mereka lebih besar sekali. Ya, kelezatan mereka lebih besar daripada orang-orang yang berada di dalam kelalaian. Jadi kita berusaha sampai kepada tingkatan itu, tingkatan orang yang merasakan manisnya iman. Ya. Manisnya iman tidak bisa didapatkan kecuali dengan cinta. Cinta yang besar, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita perbaiki. Kita utamakan cinta Allah, cinta Rasulullah. Kemudian kedua, ya, jangan cinta kepada orang kecuali Allah. Ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kundat fi wajhi halawat iman. Ada tiga yang kalau ada pada diri seseorang maka dia mendapatkan manisnya iman. Dapat manisnya iman, dapat memulai kebaikan, dapat kelezatan di dalam kebaikan.
dia jadikan Allah dan Rasulullah nomor satu di dalam cinta. Yang kedua, tidak lagi mencintai seseorang kecuali karena Allah, cinta istri karena Allah, cinta anak karena semuanya karena Allah. Istrinya melanggar, dia tak suka meskipun istri, karena cintanya karena Allah. Anaknya melanggar, dia tak suka, dia nasihat, meskipun anaknya, karena cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dia tidak menyukai kekufuran. Ini tidak menyukai segala macam yang bertentangan dengan Islam. Ini kalau dijaga, maka akan mudah dia merasakan manisnya iman. Kalau sudah dapat manisnya iman, ini gampang sudah dia beramal saleh. Jadi perlu menahan diri dari kesukaan nafsu, nanti diganti oleh Allah Ta'ala dengan kenyamanan yang lebih besar daripada kenyamanan nafsu. Ada sebagian guru saya, Sayyid Khalifah Muhammad, ketika mau balik ke Indonesia, terakhir Indonesia dengan aurat banyak terbuka, tidak seperti di Papua, tidak seperti di Arab. Jadi kalau orang Arab kita bisa melihat perempuan bebas, banyak yang terbuka. Jadi ini sampai ketika pulang nanya kepada guru-gurunya, bagaimana hidup kami dapat pulang dengan Indonesia susah sudah menjadi mata, ya. Karena itu saya tidak sama seperti ini berumur kalau saya dibuat di kampung ini banyak ya, bagaimana dan beliau syukuri lahan pahala, bukan lahan dosa, lahan pahala. Tiap kali kita terlihat kita jaga mati. Ya, setiap kali terlihat jaga, pahala terus. Pahala terus. Ya, jangan dilihat terus. Terlihat terus. Astagfirullah. Jangan juga. Dapat pahala. Kalau di hati sana di mana pahala? Ya, perkara yang haram itu artinya ya, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ketika kita hindari dapat pahala. Ketika haram itu ada di hadapan bisa kita lakukan, kita tinggalkan dapat pahala. Jadi haram tinggalkan dapat pahala. Kalau di sana ada haram, masalah pandangan juga gimana mau meninggal memang ada. Jadi kalau di sini Pak, ini ada pahala. Kalau misalnya tinggal sayang juga tadi dia, buat dia. Karena melihat ini ada syahwat, ada kenyamanan, ada kelezatan. Ya, nah ini ketika kita tahan, kita tidak mau lihat. Nanti kelezatan akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelezatan yang lebih besar. Ya, kelezatan tidak beribadah, kelezatan tidak mengalir lebih besar daripada urusan. Kelezatan ruh. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau kita berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diganti lebih besar. Jangan kita cemburu dengan orang-orang ahli maksiat, bernyaman, bebas, dengan malu-malu yang dengan perempuan yang dengan diri wanita betulnya itu bagaimana itu menuju siksa ya, itu perjalanan kelezatan yang sifatnya sementara yang keluarnya nyaman dalamnya racun ya. Kalau kita tinggalkan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelezatan yang hakiki, yang asli, lezat yang aslinya lebih besar daripada itu melalui. Yang kedua, terakhir, al-muhajir ila Allah. Yang kedua kita sebutkan dalam hadis yang kata
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua Rasulullah Muhammad Allah pada Rasul. Kalau tidak menuju Allah, menuju Rasulullah ini hijrahnya hati. Ya, hijrahnya hati. Ya, awalnya dia berharap bukan kepada Allah, alihkan berharap kepada Allah. Yang awalnya tumpuannya bukan kepada Allah, alihkan tumpuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah hati dan Allah. Yang awalnya dia mengalami perhatiannya kurang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arahkan perhatiannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana adab Rasulullah, bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga bagian daripada hijrah yang terus kita jaga, kita pelihara, kita perbaharui setiap tahun.